Ya, Perpres nomor 7 tahun 2021 sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 6 Januari lalu, tapi suara-suara yang mengkritik munculnya Perpres itu langsung terdengar. Apa saja yang menjadi keresahan sebagian elemen publik terkait Perpres tersebut? Untuk mengelaborasikan topik ini, malam ini saya sudah ditemani beberapa narasumber kami. Dari luar studio ada Andika Krisna Yudanto, Deputi Kerjasama Internasional BNPT. Selamat malam Pak Andika. Selamat malam Bu Eva. Kemudian ada Haris Azhar, kabar baik Pak, Direktur Eksekutif Lokataru. Selamat malam Bang Haris. Selamat malam Indonesia. Dan ada Sukamta, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKS. Selamat malam Pak Sukamta. Selamat malam Mbak Eva. Saya ke Pak Andika dulu. Pak Andika, mengapa kemudian Perpres ekstremisme ini diperlukan? Apakah aturan yang sudah ada ini tidak cukup? Ya, terima kasih Bu Eva. Ini pertanyaan yang sangat penting sekali. Dimana kalau kami lihat dari BNPT itu sendiri bahwa sebetulnya rancangan peraturan presiden ini sebetulnya adalah untuk sifatnya komplementari. Jadi mendukung undang-undang atau legislasi yang sudah ada secara nasional dan sifatnya komplementari. Jadi memang ini adalah suatu kebijakan dari pemerintah yang intinya untuk memberikan dukungan dan meningkatkan rasa pelindungan, rasa aman untuk warga negara Indonesia dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Oke, memberikan rasa aman begitu ya terhadap ancaman terorisme. Saya langsung lempar saja kepada salah satu wakil rakyat tentunya ya. Kalau memang tujuannya ini adalah untuk memberikan rasa aman, menurut Pak Sukamta ini apakah memang Perpres ini akhirnya memberikan rasa aman? Begini Mbak Eva, Pak Andika ya, kami memahami apa yang disampaikan oleh BNPT dan yang disampaikan Pak Andika ini. Tetapi kalau kita pelajari Perpresnya, itu ada problematika yang serius yang harus dicermati. Ada dua problem di situ. Potensi problem pertama adalah soal definisi definisi ekstremisme di situ. Memang sudah diberitahu bahwa dikatakan bahwa ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Tetapi di dalam pasal-pasal maupun nanti di lampirannya itu belum ada parameter apa yang dimaksud dengan ekstremisme, apa yang dimaksud berbasis kekerasan, apa batasan menuju terorisme itu. Ya, karena belum ada batasan-batasan yang jelas, saya khawatir nanti praktek di masyarakat itu akan ditafsirkan sendiri-sendiri. Sebab faktanya begini, di dalam setiap komunitas itu, kalau kita lihat secara sosiologis ya, itu pasti ada orang-orang yang ekstrem slow, kendor, ada yang ekstrem kenceng, keras. Mayoritas itu moderat. Nah, ada saja di rapat RT ya, kalau saya lihat di lapangan nanti, di rapat RT itu ada orang itu yang serba nggak setuju, ngeyel, nggak bisa diberitahu, pokoknya oposisi saja pada ketua RT gitu. Nah, ini kadang-kadang menjengkelkan orang-orang yang tipe begini. Tapi pertanyaannya, apakah orang-orang yang begini ini harus dilaporkan kepada polisi? Nah, nanti dalam kasus-kasus yang lain itu banyak ya, di jamaah masjid misalnya ada orang itu yang ekstrem, oh itu nggak benar tuh, khotibnya nggak benar, itu bid'ah, itu nggak boleh ditolerir gitu, nggak usah diundang gitu. Nah, apakah orang-orang yang begitu itu juga harus dilaporkan ke polisi, ya kan? Oke. Nah, ini karena subjektivitas nanti berkembang di masyarakat itu, kita khawatir karena tidak diberi parameter. Yang dimaksud berbasis kekerasan itu apa sih? Nah, itu karena tidak ada parameter-parameternya. Kerasnya sampai mana? Apa ukurannya? Apa namanya karakteristiknya yang bisa dievaluasi oleh masyarakat, maupun yang bisa dipegang oleh polisi sebagai petugas hukum yang di situ diamanai untuk menerima laporan. Karena laporan ini ranahnya polisi, bukan ranah BNPT nanti kan. Oke, jadi penjabaran ekstremisme ini, definisi penjabaran ekstremisme ini yang kemudian akhirnya nanti akan menjadi
permasalahan baru begitu ya di masyarakat ya Pak Sukamta. Kalau memang Pak Andika, kalau memang kemudian tujuannya adalah memberikan rasa aman, tapi ada reaksi yang kemudian timbul dari masyarakat soal penjabaran definisi ekstremisme ini, parameternya seperti apa. Justru bukannya nanti akan menimbulkan bukannya rasa aman, tapi rasa bingung kemudian di masyarakat dan akhirnya berdampak lebih jauh lagi begitu. Pak Andika. Terima kasih Bu Eva. Jadi begini, dan juga selamat malam kepada Pak Sukamta bahwa memang kalau kita lihat ada sejumlah dari masyarakat melihat bahwa ini mungkin akan menyasar kepada mereka-mereka yang dianggap ekstrim. Tapi sebetulnya kalau kita lihat yang dari pengertiannya yang ada dalam Perpres nomor 7 tahun 2021 adalah bahwa ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme ini harus dibaca dalam satu napas dan satu nadi, bahwa itu adalah keyakinan dan atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrim dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme. Jadi kalau kita lihat, kita mempertanyakan terorisme yang mana? Terorisme yang ada dalam definisi Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. Nah ini kan sudah jelas kan, definisinya sudah ada. Kemudian di Perpresnya juga disebutkan apa itu definisi dari ekstremisme berbasis kekerasan. Kalau kita lihat misalnya salah satu contoh waktu kita membahas tentang definisi ekstremisme berbasis kekerasan, di situ jelas-jelas cuma ada 3 unsur, yaitu satu kalau kita lihat dari tulisan Alex P. Schmidt, sebetulnya melihat ekstremisme berbasis kekerasan itu ada 3 ciri, yaitu anti demokrasi, berarti dia tidak setuju dengan sistem negara yang ada sekarang. Kalau kita lihat Indonesia itu adalah third largest democracy in the world. Kemudian kalau kita lihat kedua cirinya adalah anti pluralisme, artinya bahwa orang-orang itu atau individu itu bersifat intoleran. Tapi selain itu ciri itu harus ditambah lagi bahwa dia itu atau individu itu menghalalkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politisnya. Nah ini yang kita lihat bahwa apa itu satu napas dari pengertian ekstremis berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme adalah keyakinan dan atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan. Nah, kekerasan itu kita lihat bahwa dia menghalalkan kekerasan untuk mencapai tujuan politisnya. Ini yang menjadi ciri atau kalau kita bisa sebut sebagai parameter dari ekstremisme berbasis kekerasan. Oke, jadi itu penjabaran arti ekstremisme menurut pemerintah begitu ya, dalam hal ini BNPT begitu Pak Andika, anti demokrasi, anti pluralisme dan juga menghalalkan kekerasan begitu. Sehingga tentunya tidak akan menjadi polemik di masyarakat. Saya minta komentar dari Bang Haris. Bang Haris, menurut Anda seperti apa? Ya. Begini, ekstremisme itu kan sebetulnya terminologi keilmuan sosial dan terminologi politis. Kalau dia mau dibawa ke ranah hukum, kalau dia diurai, ya ujung-ujungnya sebenarnya udah ada aturannya. Kalau pakai penggunaan kekerasan, di KUHP nggak kurang lengkap apa, orang nggak melakukan kekerasan aja suka dituduh melakukan kekerasan gitu kan. Jadi overcriminalization itu udah bisa dengan modal KUHP. Jadi pemidanaan yang berlebihan itu udah banyak di lapangan. Teman-teman lawyer itu suka banyak belain orang-orang yang dipaksa dituduh melakukan tindak pidana. Jadi nggak usah pakai definisi-definisi baru lagi. Ini BNPT nanti bisa tambahan singkatan BNPTE lagi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme. Gitu. Nanti keluar lagi pakai Perpres tuh Pak Andika ya kan BNPT itu. Nah jadi menurut saya ini saya mau melihat, saya mencurigai ada muatan politis di belakang munculnya Perpres ini, yaitu kepanikan terhadap kelompok kelompok Islam yang ada FPI apa kemarin segala macam, dan itu bolanya dilempar ke masyarakat. Dan saya nggak setuju kalau ini dilekatkan dengan terorisme. Maksud saya nggak setuju dalam artian kalau mau mengukurnya ya lihat aja pakai undang-undang penanggulangan terorisme yang baru disahkan juga, sebetulnya dengan meskipun banyak perdebatan itu sebetulnya sudah ada undang-undangnya. Tadi KUHP ada delik khususnya di terorisme. Nah Perpres ini kan mau, kalau kita lihat isinya kan menyusun rencana aksi, bagaimana menanggulanginya. Nah itu sudah jadi tugasnya banyak hal
di BNPT itu ada berapa belas kantor kementerian yang memang tugasnya untuk menanggulangi, mencegah, bukan saja menindak, tapi juga pencegahan juga ada kan Pak Andika kan di BNPT itu. Jadi ada banyak program. Lalu misalnya lagi itu pakai APBN semuanya, terus juga menerima bantuan internasional. Lalu juga misalnya di Kementerian Pendidikan, soal pendidikan. Ada banyak studi yang mengatakan ini terkait dengan soal kesejahteraan. Kita banyak tahu APBN banyak berkurang, distribusi bantuan COVID, bahkan bantuan buat orang miskin, bantuan buat kelompok difabel, justru malah dikorupsi. Siapa yang korupsi? Apakah kelompok ekstremis? Kita tahu, tapi yang pasti yang korupsi orang pemerintahan juga, orang partai juga. Jadi secara poin saya begini, kita nggak bisa berdebat soal definisi aja, tapi lihat juga di rencana aksi yang ada di dalam Perpres itu sendiri, Eva. Yang mau saya bilang, kok dilalah kita menyebut ada ekstremisme, dan Presiden ketika mengumumkan meminta polisi untuk meminta masyarakat untuk kayak memacam memobilisasi, ayo laporkan ini, laporkan ini. Saya sangat setuju kalau berbagai pihak mengatakan bahwa ini kayak legitimasi negara untuk saya harus bilang bahwa ini kayak mau membuka pintu tetangga A ngaduin tetangga depan rumahnya atau sebelah mananya, lalu hanya dengan dalil bahwa itu ekstremis. Itu ukurannya. Apa kekhawatiran Anda apa? Kemudian akan terjadi saling lapor. Gesekan laporan begitu ya di masyarakat begitu. Iya, ukurannya apa? Suaranya yang lantang, ya kan? Pilihan katanya, pilihan kata orang di daerah A tiba-tiba datang ke bertetangga dengan orang di daerah B yang pindah ke daerah A tersebut, lalu pemilihan katanya dianggap terlalu keras, dianggap ekstremis. Ini saya ingin membayangkan di tingkat yang lebih real ini akan seperti apa. Lalu nanti yang dilaporkan ngadu ke teman-temannya, minta cari siapa yang melaporkan, terus nanti yang melaporkan minta pertolongan sama polisi, jadi ruwet deh. Oke. Ya kan? Lebih gampang minum cendol kita ini. Oke, saya minta komentar Pak Sukamta dulu. Pak Sukamta, Anda punya pemikiran yang sama? Apakah kemudian ini berpotensi untuk menimbulkan gesekan di masyarakat? Ya, yang disampaikan Bang Haris Azhar itu concern saya yang kedua. Jadi ketika pemerintah ini melibatkan masyarakat, ingat ya, ini melibatkan masyarakat untuk melaporkan masyarakat lain. Jadi ini orang tetangga melaporkan tetangganya yang lain. Sesama alumni SMA melaporkan alumni SMA yang lain. Satu komunitas melaporkan anggota komunitas yang lain. Satu anggota WA Group melaporkan anggota WA Group yang lain. Ini potensi terjadi perpecahan yang serius. Indonesia ini kan bangsa majemuk bineka nih. Ketika kita beri ruang untuk saling melaporkan, ini konfliknya jadi horizontal. Kalau awalnya pemberantasan terorisme ini diberi ruang oleh undang-undang kepada negara, dalam hal ini BNPT, terus BNPT-nya melibatkan rakyat. Lah ini kan jadi konfliknya tawuran antara rakyat gitu loh. Apalagi ini parameternya nggak jelas. Mungkin tadi gara-gara beda pilihan politik gitu, itu bisa dilaporkan. Kalau bab keras nggak keras nanti kan polisi yang menyidik. Tapi sudah diberikan ruang dulu untuk saling melaporkan. Itu bahaya. Polisi begitu menerima laporan, orang ini dipanggil polisi itu sudah gemetaran itu. Sudah sakit lambung seminggu itu. Nanti disidik polisi 1 hari 24 jam disidik. Suruh ngaku, kamu ekstremis ya. Wah itu bahaya sekali kalau begini. Ini sama dengan memberi ruang kepada masyarakat untuk berkonflik. Ingat ya begini, waktu ada slogan, ini saya kritik di mana-mana. Waktu ada slogan, aku Pancasila, aku Indonesia, itu dampaknya sampai hari ini belum selesai loh. Karena ada klaim sekelompok anak bangsa mengaku lebih Pancasila, lebih Indonesia, dan menolak orang lain tidak Pancasila, tidak Indonesia. Besok kalau ini dilanjutkan,
aku ini moderat, aku NKRI, kamu ekstrim gitu. Wah, ini bahaya banget. Yang begini ini bahaya sekali. Saya paling sensi terhadap upaya-upaya untuk menggrassrootkan, ya, membawa ke level grassroots konflik-konflik yang ada di level elit. Oke. Ya, Karena ini berbahaya sekali menurut saya. Oke, karena memang masing-masing orang akan punya definisi yang berbeda-beda begitu ya soal masalah ekstremisme ini. Saya ingin menurut undang-undang, Mbak Eva, Ya. menurut undang-undang itu dikasih definisi. Tapi masyarakat kan kalau untuk ada kesempatan peluang begini nggak perlu lihat definisi. Yang penting lapor dulu, nanti serahkan polisi. Oke, malah jadi Pihak PR baru polisi begitu ya juga bagi pihak menerima kepolisian. laporan. Oke. Udah, yang penting sidik dulu benar apa enggak gitu. Oke, Pak Andika, bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa dengan Perpres ini masyarakat tidak seperti yang dikhawatirkan oleh Bang Haris dan juga Pak Sukamta tadi, akan justru nanti ujung-ujungnya saling melaporkan begitu. Tapi dijawab setelah jeda, kita akan lanjutkan sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Ya, kami lanjutkan dialog membahas Perpres nomor 7 tahun 2021 yang baru saja diteken oleh Presiden Joko Widodo soal ekstremisme, memberantas ekstremisme. Saya langsung ke Pak Andika. Bagaimana kemudian bisa memastikan kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh Bang Haris dan juga Pak Sukamta ini bahwa nanti ujung-ujungnya masyarakat bisa saling lapor loh, karena mereka mungkin punya definisi yang berbeda di kepalanya. Definisi di aturan Perpres mungkin sama, tapi kemudian definisi yang berbeda soal masalah ekstrim dan tidak ekstrim. Orang ini ekstrim atau tidak ekstrim. Oke, terima kasih Bu Eva. Jadi satu, kalau kita lihat mungkin kita kembali dulu kepada apa sih sebetulnya niatan dari adanya RAN-PE. Tentu kalau niatan RAN-PE ini bukan untuk membuat masyarakat saling melakukan pelaporan satu sama lain. Kemudian kedua adalah bahwa RAN-PE ini merupakan suatu pengasahan terhadap suatu rencana aksi. Nah, rencana aksi ini ada 130 rencana aksi yang terbagi dalam 3 pilar utama, yaitu 1 pilar pencegahan, 2 pilar penegakan hukum, kemudian pelindungan terhadap saksi dan korban, dan juga penguatan kerangka hukum, dan ketiga adalah kemitraan dan kerjasama internasional. Kemudian program-program yang aksi ini dilaksanakan itu secara sistematis, terencana, dan terpadu, jadi yang kita sebut sebagai coordinated program. Dalam rangka coordinated program ini dilakukan secara whole of government, jadi tidak bisa hanya BNPT saja yang melaksanakan, tapi harus dilaksanakan bersama kementerian yang lain. Jadi salah satu contoh tadi yang diangkat itu adalah masalah pemolisian masyarakat atau yang kita kenal dengan istilah community policing. Nah, community policing adalah salah satu bagian dari 130 rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Di situ juga ada misalnya Kementerian Pendidikan, ada juga Kementerian Sosial, ada juga Kementerian Hukum dan HAM. Jadi semuanya itu melaksanakan program sesuai dengan 130 aksi itu untuk mencapai satu tujuan tertentu yang kita sebutkan tadi untuk memberikan rasa aman di masyarakat. Jadi bukan satu tujuan itu untuk misalnya membuat masyarakat saling lapor-melapor. Nah, ini bukan. Tentunya adalah tujuan yang tadi kami sampaikan sesuai dengan rencana aksi nasional tersebut. Nah, ini yang menjadi ini. Nah, terakhir yang kita lihat ini adalah bahwa peraturan presiden ini justru memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut peran serta. Kalau kita lihat pasal 8-nya di situ kan ada dalam menjalankan program yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga, termasuk juga dengan pemerintah daerah, dapat melibatkan peran serta masyarakat. Di sini istilahnya bahwa tidak bisa suatu program itu dijalankan oleh pemerintah sendiri tanpa partisipasi aktif dari peran serta masyarakat. Nah, ini kan suatu adigram yang kita kenal sebagai whole of government and whole of society approach. Jadi tidak suatu masalah itu bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, tapi tentunya harus melibatkan peran serta masyarakat atau yang kita kenal sebagai masyarakat sipil. Mungkin dari kami. Bagaimana kemudian bisa memastikan peran serta masyarakat ini akhirnya kemudian tidak menyimpang dari tujuan awalnya begitu ya, tapi kemudian akhirnya karena definisi yang kemudian masih membingungkan di sebagian masyarakat yang akhirnya berdampak kepada saling lapor begitu, seperti yang dikhawatirkan oleh Bang Haris dan Pak Sukamta tadi, Pak Andika.
Gini Bu Eva, jadi salah satu amanat yang ada dalam Perpres itu adalah bahwa kepala BNPT setiap tahun paling sedikit setahun sekali itu melaporkan apa capaian yang dalam pelaksanaan RAN PE itu sendiri. Kedua, ada kewajiban untuk mempublikasikan capaian-capaian pelaksanaan dari RAN PE kepada masyarakat. Sehingga di situ kita juga bisa mendapatkan input dari masyarakat terkait dengan pelaksananya. Kalau nantinya dalam pelaksanaan itu kan mungkin kalau kita lihat ada juga sekretariat bersama, tujuannya itu untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAN PE, sehingga kita juga bisa melihat dan memantau. Dan sebagai catatan, kalau kita lihat di dalam lampiran RAN PE itu sendiri, di situ disebutkan bahwa RAN PE ini atau matriks dari RAN PE ini sendiri adalah suatu living document. Jadi ada kewenangan dari Kepala BNPT dalam pelaksanaannya, kalau memang tidak mencapai tujuannya, itu bisa dirubah dengan keputusan Kepala BNPT. Sehingga sebetulnya ini RAN PE ini sendiri adalah suatu living document, sehingga dari waktu ke waktu dalam pelaksananya dapat disempurnakan juga sesuai dengan keinginan masyarakat, walaupun nanti masih ada kritik atau mungkin masih belum mencapai harapan yang sesuai dengan harapan yang ada di masyarakat itu sendiri. Oke, Pak Sukamta, bisa diterima artinya nanti akan ada pelaporan dan juga monitoring yang akan dilakukan oleh BNPT untuk mencegah yang Anda khawatirkan itu. Kalau nanti salah satu parameter suksesnya itu adalah jumlah laporan dari masyarakat, itu lebih ngeri lagi itu Mbak Eva. Sekarang aja sudah ada sebagian masyarakat tuh yang gatal banget pengen lapor-lapor tuh. Jadi memang mungkin ini ada 130 rencana aksi, tetapi boleh jadi yang 129 itu tidak populer. Yang populer satu aja. Saya begini loh. Saya ini punya trauma sedikit soal peraturan-peraturan yang punya sanksi hukum serius begini nih. Saya dulu terlibat dalam revisi Undang-Undang ITE. Di situ ada 50 pasal dan sekian ayat ya, ratusan ayat. Tapi yang populer itu hanya pasal 27 dan 28 doang. Ya, karena di situ ada konten soal pencemaran nama baik lah, larangan ini itu gitu. Itu sampai hari ini masih digunakan. Jadi ketika ada celah di sini yang ada larangan, ada laporan, ada sanksi hukum, apalagi ini melibatkan masyarakat, itu seksi banget itu. Seksi banget. Jadi sampai hari ini kalau Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 itu yang paling banyak dijadikan kasus di media digital. Ratusan kasusnya. Saya khawatir nanti yang paling populer itu ya yang soal rencana aksi yang melibatkan masyarakat untuk lapor-lapor begini. Untuk laporan dan ini ya. Iya, yang lain-lain yang dijalankan oleh pemerintah itu sepi-sepi saja. Nah, mumpung nih, saya nggak tahu apakah masih mungkin ini dilakukan revisi. Setidak-tidaknya yang melibatkan masyarakat ini sebaiknya kok menurut saya dikoreksi. Ya, kalau perlu dihilangkan. Yang lain-lain yang dijalankan oleh pemerintah silahkanlah. Itu sudah banyak sekali sebetulnya. Saya khawatir nanti BNPT juga tidak akan bisa melaksanakan itu semua. Ya, justru keberatan kami hanya pada pelibatan masyarakat yang melaporkan anggota masyarakat yang lain, itu saja. Kalau babnya adalah pemberantasan terorisme, ya, yang dimaksud dengan terorisme kekerasan sampai pada tingkat terorisme, itu BNPT dan lembaga-lembaga pemerintah intelijen itu sudah punya datanya itu semua. Tidak ada teroris di Indonesia yang tidak ada datanya oleh pemerintah, oleh negara hari ini. Datanya itu detail sekali. Siapa dia, siapa keluarganya, istrinya, anak-anaknya, aktivitasnya di mana saja, bapaknya, kerjaannya apa, anaknya sekolah di mana, gurunya anaknya siapa, itu petanya itu sudah ada. Ya. Jadi sebetulnya tidak perlu ada perpres baru begitu ya untuk memetakan ancaman terorisme. Anda melihatnya seperti itu ya Pak Sukamta ya? Itu saja diselesaikan dulu ya. Dimoderatkan, dijadikan warga negara biasa yang moderat, yang mau menerima NKRI, itu sudah PR besar sekali. Kalau mau ditarik ke hulu, ke pemikiran dan sikap ini, ke soal ekstremisme di situ, ini akan melebar.
melebar kemana-mana, ya. Jadi selesaikan saja yang soal terorisme itu karena memang undang-undangnya sudah ada. Nah, kalau ekstremisme itu kan belum ada undang-undangnya, belum ada definisi yang disepakati di dalam hukum positif kita. Jadi nanti akan menjadi multitafsir sekali. Dan kemudian yang memberikan palu godam tafsir yang benar itu adalah versi pemerintah dan versi penegak hukum. Masyarakat itu nanti punya ruang untuk menggunakan celah ini untuk saling melaporkan gitu loh. Jadi saya khawatir sekali itu betul-betul akan punya peluang ya menjadi alat untuk mendiskreditkan orang. Kan sekarang ini ya dengan adanya Perpres ini nanti akan ada ruang bagi pemerintah maupun anggota masyarakat itu untuk menghukumi anggota masyarakat yang lain sebagai ekstrim. Kamu ekstremis, kalian ekstremis loh. Itu orang ekstremis loh, hati-hati gitu. Jadi kasih label dulu, setelah itu dibuat aksi gitu. Nah ini berbahaya sekali menurut saya bagi kehidupan kemasyarakatan kita yang majemuk. Oke, bicara soal melibatkan masyarakat, sebelum saya lanjutkan ke Bang Haris untuk meminta tanggapan, kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Muldoko soal bagaimana kemudian Perpres ini tujuannya adalah untuk melibatkan masyarakat dalam upaya mencegah aksi terorisme. Kita saksikan bersama-sama. Kita ini, bangsa ini setelah reformasi, saya harus berani mengatakan bahwa begitu kita bicara kewaspadaan, takut. Wah, dicap nggak reformis, dicap orde baru dan seterusnya. Padahal kewaspadaan itu menjadi sangat penting ya, sangat penting. Kalau kita tidak waspada, maka kita menjadi bangsa yang teledor, lalai. Kita ada di sekitar kita ada ancaman, kita karena tidak waspada, ya terang-terang saja. Persoalan Kamtipmas itu tidak bisa hanya ditangani oleh kepolisian, oleh negara, oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Maka perlu pelibatan seluruh masyarakat Indonesia. Sifatnya adalah pemberdayaan. Ya, itu saya pikir bagian dari demokrasi ya. Bagaimana mengelola masyarakat itu untuk terlibat di dalam mengelola, ya, di dalam mengelola situasi. Ya, ini adalah bagian dari demokrasi dan kita mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mengelola situasi. Saya ingin minta tanggapan dari Bang Haris soal pernyataan ini, tapi kita harus break dulu. Kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Ya, Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Saya langsung minta tanggapan dari Bang Haris soal pernyataan Pak Muldoko tadi bahwa Perpres ini kan sebetulnya tujuannya adalah ini bagian dari demokrasi begitu, karena memang Kamtipmas ini bukan semata-mata hanya urusan pemerintah ataupun aparat, tapi juga mengajak masyarakat untuk mengelola situasi yang ada. Saya nih ya. Bang Haris. Kalau bagian dari demokrasi, saya malah khawatir Perpres ini dipakai untuk membungkam suara publik, nanti dituduh ekstremis. Gitu. Justru sebaliknya Anda melihatnya. Ada setahun terakhir ini di tengah pandemi, sebelumnya ada radikalisme, ada anarkisme, ya kan? Sekarang ekstremisme, ya kan? Jadi negara itu memproduksi narasi untuk menutupi kepanikannya terhadap suara publik atau bahkan suara-suara dari dalam pemerintahannya, para birokrat yang dituduh radikalis itu, karena gagal berkomunikasi dan gagal menjelaskan. Kalau saya yakin pemerintahan hari ini punya produk, punya hasil. Bang Haris? Sebenarnya itu satu hal. Yang kedua, dalam Pak Muldoko bilang dalam konteks demokrasi mengajak masyarakat. Kalau ngajak masyarakat disuruh jadi agennya pemerintah, nggak boleh beda dengan pemerintah. Itu untuk melaporkan mana yang ekstremis tadi itu. Dan konsep yang dijelaskan oleh tadi Pak dari BNPT itu, Pak Andika itu konsep melawan wabah, the whole of society.
and the whole of government. Itu konsepnya WHO, melawan wabah. Berarti ini menganggap bahwa ekstremisme ini sedang menyebar dan siap menghinggap di 267 juta masyarakat Indonesia. Apakah seperti itu ekstremisme? Ya kan? Oke. Dan perdebatan itu sekali lagi membuktikan ini perdebatan ilmu sosial dan perdebatan politik, tidak menjawab ranah hukum. Dari perdebatan kita setengah jam ini saya nggak ketemu definisinya apa ini yang bisa dibawa ke kantor polisi sebagai alat bukti. Apakah mukanya yang ekstrim? Apakah hidung sama mulutnya beda jauh jadi kita bilang ekstrim? Ya kan? Apa statementnya, apa tindakannya, kekerasan juga mau pakai definisi yang mana? Ada juga kekerasan simbolik, Oke. ya kan? Oke. Kekerasan politis. Nah, jadi saya mau bilang bahwa tadi poin saya itu ini produksi label, produksi narasi. Ketika negara sebetulnya sedang panik, gagal, atau salah milih proyek ketika mau melindungi diri. Oke. Project buzzer itu gagal ternyata membungkus komunikasi. Nah, penutup nih, Tante Eva, saya mau bilang, negara udah cukup. BNPT itu udah kurang apa sih? Tadi yang dibilang the whole of government itu, setengah nama kementerian di kabinet itu ada dalam perpresnya BNPT. Itu BNPT itu bukan kaleng-kalengan, udah berapa belas tahun. Dapat bantuan internasional luar biasa, ada JCLEC tuh di Semarang. Ya kan? Ini kalau tadi rencana aksinya nanti kerjasama internasional, kita juga perlu mempertanyakan internasional yang mana nih? Yang mengglorifikasikan bahwa di negara kita ini ada ekstremisme, bahwa ada tindakan terorisme, oke. Di Indonesia katanya paling banyak, paling sukses. Presentasinya pejabat-pejabat republik ini ke beberapa negara internasional bilang, kita paling banyak yang menjarain teroris. Tapi kok butuh bantuan dari negara lain begitu ya, sehingga menimbulkan kecurigaan baru gitu. Kita bingung nih. Oke, ya kan? oke, Bang Haris. Saya sekarang bingung ngadepin vaksin, tiba-tiba vaksinisme, tiba-tiba ada ekstremisme. Oke, karena memang Anda melihat ini jadi wabah baru begitu ya. Anda melihat pemerintah melihat ini jadi wabah baru. Negara sedang Oke. mengamini bahwa ada wabah baru yang namanya ekstremisme. Vaksinnya apa nih vaksinnya? Oke, Pak Andika, saya berikan kesempatan kepada Anda untuk menjawab komentar-komentar ini baik dari Bang Haris dan juga Pak Sukamta soal pasal yang kemudian masyarakat akhirnya fokus di pasal itu, kemudian juga ada menimbulkan banyak pertanyaan baru. Secara konkret mungkin ya, supaya ini lebih clear, tadi kan katanya pembahasan sosial, kemudian masalah politis, kita bicara hukumnya. Kalau kemudian penjabaran secara nyata, ini yang disebut Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme, kalau bentuknya pelibatan masyarakat itu konkretnya seperti apa supaya menjawab ketidakjelasan dan kebingungan dari mungkin dua narasumber yang bisa mewakili masyarakat hari ini. Terima kasih Bu Eva. Jadi gini, kalau yang kita sebut dengan pelibatan masyarakat, di situ kan kalau jelas pasal 8 itu menyebutkan bahwa itu pelibatan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat itu bukan suatu hal yang baru, tapi itu memang kalau saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muldoko bahwa ini adalah bagian demokrasi. Jadi dalam rangka kita menanggulangi suatu permasalahan, Kamtibmas, itu harus jelas kita melibatkan masyarakat. Tidak bisa pemerintah lakukan itu sendiri. Ada participation dari society. Nah ini tujuannya, itu satu. Kedua, kalau kita lihat memang mungkin Pak Haris mungkin atau itu sekarang kan memang kita ada wabah nih, pandemi COVID-19. Sehingga all eyes kita melihat kepada WHO atau World Health Organization. Tapi kenyataannya dulu tuh tahun 2016 dikeluarkan resolusi Majelis Umum PBB, dan itu merupakan resolusi tahunan yang intinya adalah bahwa resolusi mengajak pada negara-negara untuk membentuk rencana aksi nasional dalam rangka mencegah ekstremisme berbasis kekerasan. Jadi bukan sesuatu hal yang baru. Ini tahun 2016. PBB sudah melihat itu dan resolusi ini termasuk Indonesia juga mengadopsi. Sehingga kata-kata ini ada baru, satu. Tapi dengan keluarnya Perpres ini dalam kemudian resolusi itu justru kalau kita lihat
adalah istilah whole of government, Program whole yang of society donor approach. driven juga. Jadi, Salah satunya digaungkan lewat nah, PBB juga. Iya, Maaf jadi- memotong ini. Itu saya paham betul, tetapi bukan dengan sampai menaruh jauh partisipasi masyarakat untuk membuat laporan. Waktu BNPT didirikan, waktu undang-undang terorisme itu, penanggulangan terorisme itu juga dibuat di tengah kepanikan lewat Perpu, itu juga ada partisipasi masyarakat, melaporkan dan lain. Kita bisa berdebat soal itu, tapi itu sudah ada. Tetapi kalau sekarang dalam rencana aksi nasional, ya kan ingin salah satu dari 120 yang tadi Bapak jelaskan atau yang ada di dalam Perpres. Dan salah satunya poin concern kita adalah soal partisipasi dengan mengajak masyarakat, ayo lapor dan lain-lain. Konteks politiknya hari ini harus hati-hati. Saya pikir kita hari ini kan dari tadi kita berdebat kan soal konteksnya. Betul. Gitu. Nah, partisipasi masyarakat itu sudah ada. Dan jangan diragukan lagi seolah-olah sekarang ini karena ekstremisme meluas itu karena nggak ada partisipasi masyarakat. Konteks itu yang saya keberatan. Gitu. Gitu Pak. Sorry. Ya Pak Andika silakan. Ya, benar sekali Bu. Tapi tujuannya, kalau kita kembali lagi kepada RANPEI sendiri, itu bukan tujuannya untuk saling melaporkan antar masyarakat. Karena tujuannya lebih luas lagi. So, actually, yang harus kita lihat ini lebih kepada general view-nya apa. Sebenarnya tujuannya bukan untuk membuat masyarakat saling melaporkan, tapi pelibatan masyarakat. Contoh, kalau kita lihat ada aksi bagaimana kita memberdayakan pemudi, yang mereka menjadi sasaran-sasaran dari narasi-narasi negatif ya kan, atau distorsi dari kelompok ekstremis berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Kemudian juga pemberdayaan perempuan. Jadi harus dilihat dari setting itu, bukan dalam setting bahwa ini tujuan utamanya adalah untuk melakukan pelaporan terhadap saling melaporkan. Bukan itu. Tapi adalah ada pemberdayaan masyarakat, ada juga partisipasi masyarakat, kemudian misalnya pemberdayaan masyarakat kan banyak. Ada juga misalnya pemberdayaan perempuan, pemberdayaan anak, pemberdayaan pemuda. Nah, ini tapi kan kalau kemudian disebutkan Pak Sukamta yang nantinya akhirnya menjadi ada di benak masyarakat justru yang soal masalah pelaporan ini. Kalau kemudian sampai tadi ada masukan dari Pak Sukamta, apakah kemudian pasal ini lebih baik ditiadakan saja untuk menghentikan begitu ya polemik atau kekhawatiran yang ada? Apakah ini memungkinkan misalnya Pak Andika? Ya, jadi gini Bu Eva, itu bukan pasal yang dirubah, tapi aksinya. Mungkin aksi ini tidak kita lakukan lagi. Misalnya kalau kita dari monitoring evaluasi melihat bahwa ternyata apa yang dilakukan, misalnya, ini misal pemolisian masyarakat kurang efektif kita lakukan. Ya kan, sehingga banyak terjadi saling melapor misalnya. Oke, nanti kita evaluasi dan kita mungkin hilangkan dari aksi, kita pakai yang lain, misalnya dengan community engagement, pemberdayaan masyarakat. Ini kan juga udah ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam kerangka misalnya kesiapsiagaan. Itu bisa kita lakukan juga. Oke, Pak Sukamta, ada jalan begitu ya untuk kemudian nanti akhirnya melakukan evaluasi dan apabila memang ini dirasa tidak tepat bisa juga dilakukan perbaikan sebetulnya Pak Sukamta. Apakah kemudian kita tidak bisa melihat ini secara positif saja bahwa memang pemerintah saat ini berusaha untuk memberantas aksi terorisme dari hulu ke hilir begitu misalnya Pak Sukamta? Ya, begini, kalau saya lebih setuju, pemerintah itu menggunakan cara-cara yang positif dan konstruktif. Misalnya, supaya masyarakat itu tidak tertarik menjadi teroris, lebih baik dia diberdayakan secara ekonomi, secara pengetahuan, ya, sehingga dia menjadi lebih wise dan bisa hidup dengan normal. Nah, kan kita sudah tahu, BNPT sudah tahu bahwa salah satu akar faktor orang menjadi teroris itu atau mudah dibujuk menjadi teroris itu adalah karena faktor kemiskinan, faktor ekonomi. Ya. Daripada kita mengurusi wacana, kan lebih baik pemberdayaan masyarakat seperti itu. Saya kira itu bagus sekali. Ya. Saya agak khawatir juga dengan yang disampaikan Pak Muldoko dan kemudian di refer lagi oleh Pak Andika tadi soal pelibatan masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi, soal kewaspadaan. Negara ini punya alat-alat negara, punya alat-alat negara seperti alat keamanan, alat pertahanan, intelijen.
kita ini mengeluarkan anggaran untuk polisi itu 105 triliun, untuk BNPB sekian triliun, untuk intelijen sekian triliun, untuk TNI sekian triliun. Gede banget uang pajak rakyat ini dipakai untuk membiayai keamanan masyarakat gitu. Jadi jangan mengatakan bahwa kami tidak mampu, alat-alat keamanan tidak mampu. Saya yakin mampu sekali sebetulnya. Ya. Urusan mendeteksi teroris di Indonesia, intelijen kita itu sudah jago sekali kok. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa alat keamanan kita tidak cukup mampu. Gaji dari uang pendapatan rakyat, pajak rakyat itu gede banget untuk menggaji mereka. Jangan pakai alasan itu. Ini saya khawatir, ya justru punya motif lain gitu loh yang kita khawatirkan. Apa itu? Jadi, saya tidak tahu, kita belum tahu. Mungkin waktu yang akan membuktikan apa motifnya. Tapi ya dengan kita membangkitkan kewaspadaan, bukan soal zaman reformasi dianggap tidak demokratis, tidak. Selama ini kan alat keamanan ini sudah diberikan ruang untuk memberantas teroris, dikasih undang-undang, dikasih anggaran, silahkan bekerja maksimal, diberikan ruang, tidak pernah ada yang komplain. Nah, jadi jangan mengeluh bahwa kita takut bilang waspada. Enggak, kita nggak ada yang takut soal waspada ini. Demokrasi kita juga berjalan normal kok. Dengan orang mengatakan waspada teroris dan seterusnya itu bukan tabu gitu loh. Jadi saya khawatir kalau itu dikembangkan wacana itu, terus jadi legitimasi untuk memunculkan, mendapatkan kekuatan-kekuatan baru, apalagi terus melibatkan rakyat. Seperti yang dikatakan Bang Azhar tadi. Jangan-jangan nanti pemerintah kasih label ekstremis, ya, nanti rakyat suruh bergerak. Itu ekstremis loh itu. Ayo lapor gitu. Wah, ini bahaya sekali kalau itu begitu terjadi. Saya khawatir nanti ada ini bisa dibelokkan di tengah jalan. Saya tahu Pak Andika ini orang baik, punya tujuan baik nih. Saya tahu karena beliau dari Kemlu, ya, mitra di Komisi 1. Tapi ingat, aturan ini tidak berada di ruang kosong, Pak. Ini punya konteks. Ada konteks politik, ada konteks sosial, ya. Yang saya khawatir, kadang-kadang teman-teman birokrasi itu membuat draft secara normatif, saya ngalami seperti revisi Undang-Undang ITE itu, tapi nanti di pelaksanaan di jalan itu, berbeda begitu ya. Baik. Menjadi korban, Pak. Oke, terakhir Pak Andika, saya ingin minta Anda menanggapi semua narasi yang sudah disampaikan narasumber yang lain soal bagaimana kemudian jangan menganggap masyarakat selama ini tidak terlibat loh dalam upaya untuk memberantas terorisme, dan juga jangan sampai masyarakat justru nanti dijadikan senjata oleh pemerintah. Silakan. Terima kasih Bu Eva dan juga Pak Sukamta dan juga Pak Haris atas masukan-masukannya ini. Tentu kita catat. Karena inilah bagian dari proses dialog antara adanya peraturan presiden ini. Saya lihat bahwa ada kekhawatiran yang memang perlu kita juga tanggapin. Dan ini tentunya suatu kebijakan itu harus kita kembangkan. Dan tadi yang seperti saya katakan bahwa ini kan program ini, aksi ini akan kita laksanakan karena ada periodenya dari tahun 2020 sampai 2024. We are just starting, kita baru mulai. Oleh karena itu, of course, akan kita lakukan juga monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan melalui aksi-aksi yang dilaksanakan. Tentunya masukan-masukan dari Pak Sukamta, kemudian dari Pak Haris ini tentu akan kita pertimbangkan, dan nantinya juga kita akan evaluasi. Kalau memang ternyata tidak memberikan manfaat, mungkin salah satu aksi, karena ini ada 130 aksi, mungkin salah satu aksinya kita hilangkan. Tapi kan bahwa tujuan dari Perpres ini adalah tetap untuk meningkatkan rasa aman di masyarakat itu sendiri. Dan ini merupakan suatu coordinated effort antara berbagai kementerian dan lembaga, dan juga kita melibatkan masyarakat. Dan ini adalah bukan masalah ketidaksanggupan pemerintah, tapi lebih pada efektivitas daya kerjanya, hasilnya. Kalau kita melibatkan masyarakat, jadi bukan masalah pemerintah tidak mampu pemerintah, tapi akan lebih efektif kalau kita bisa melibatkan peran serta masyarakat. Terima kasih, mungkin itu.
Baik. Semoga kita harapkan tentunya tujuan mulia dari aksi ini adalah meningkatkan rasa aman masyarakat itu betul-betul terwujud dan bukan justru sebaliknya begitu ya. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya pada malam hari ini. Pak Sukamta, Pak Andika, Bang Haris sudah bergabung di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Ya, CNN Indonesia Newscast segera kembali.